Ruh pun ketika diperintahkan memasuki patung Adam, mula-mula enggan, tidak mau masuk. Ruh tadi berputar-putar mengelilingi patung Adam yang dikitari oleh beberapa malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Proses penciptaan Adam. Allah melengkapi penciptaan Adam dengan 7 rongga atau 7 lubang di bagian kepala dan 2 lubang pelepasan di badan bagian bawah. 7 rongga yang terletak di bagian kepala itu berupa 2 rongga mata, 2 rongga telinga, 2 rongga hidung, dan sebuah rongga mulut. 7 rongga yang terletak di bagian kepala sekaligus kulit berfungsi sebagai panca indera. Mata adalah indera penglihatan, hidung adalah indera penciuman, kemudian telinga adalah indera pendengaran, dan mulut adalah indera pengecap. Kemudian yang terakhir, kulit adalah indera perasa. Tanah yang akan dijadikan Adam oleh Allah sebelumnya dicampur air tawar, air asin, air anyir, angin, dan api. Setelah berwujud patung Adam, Allah meniupkan berbagai sifat ke dalamnya. Lalu Allah menggenggamnya dengan genggaman Jabarut. Lantas diletakkanlah patung Adam di alam malakut. Seperti telah diuraikan ini, tanah yang akan dijadikan Adam merupakan tanah pilihan yang dicampuri bumbu-bumbu, wewangian, dan nur sifat Allah. Juga disiram dengan air hujan dan direndam dalam air kudratul izzahnya, yakni sifat jalal dan jamal. Pada surah Al-Quran yang artinya, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Menurut penjelasan ulama, patung Adam diselubungi tanah selama 120 tahun, yang dibagi menjadi 40 tahun diselubungi tanah kering, kemudian 40 tahun diselubungi tanah basah, dan 40 terakhir diselubungi tanah hitam yang berbau. Kemudian Allah mengubahnya menjadi wujud dan rupa yang mulia. Sebelum diubah seperti itu, para malaikat memandang Adam remeh lantaran wujudnya yang kurang meyakinkan. Mereka beranggapan, mengapa Adam yang bakal menjadi khalifah di bumi, proses kejadiannya tidak sama dengan mereka yang diciptakan dari cahaya. Ruh pun ketika diperintahkan memasuki patung Adam, mula-mula enggan, tidak mau masuk. Ruh tadi berputar-putar mengelilingi patung Adam yang dikitari oleh beberapa malaikat. Kemudian melihat itu, Allah memerintahkan malaikat Israel memaksa ruh masuk ke dalam patung Adam. Dengan terpaksa, akhirnya ruh masuk ke dalam patung Adam yang pada batas kepalanya saja memerlukan waktu 200 tahun. Begitulah Allah memberikan kekuatan kepada Israel. Dulu Israel yang sanggup memungut tanah untuk menciptakan Adam. Kini Israel sanggup memaksa ruh memasuki patung Adam. Dan kelak Israel pula yang ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawa Adam. Setelah ruh masuk sampai sebatas kepala, maka terbentuklah otak dan jaringan syaraf
dengan sempurna. Kemudian terbentuk mata yang saat itu juga sempat melirik para malaikat dan bagian tubuhnya yang masih berupa patung yang keras. Lalu terbentuklah telinga yang saat itu juga sempat mendengar para malaikat bertasbih memuji Allah dengan lagu yang merdu dan syahdu. Begitu ruh sampai di rongga hidungnya, serta merta Adam bersin, yang bersamaan dengan itu mulutnya terbuka. Lantas Allah mengajari Adam melafalkan Alhamdulillah. Dan itulah ucapan pertama Adam di hadapan Allah Ta'ala. Selanjutnya Allah mengucapkan Yarhamukallah, yang artinya semoga engkau mendapatkan rahmat Allah. Bermula dari kejadian itulah seseorang yang bersin disunatkan mengucapkan Alhamdulillah, dan bagi yang mendengarnya disunatkan pula mengucapkan Yarhamukallah. Manakala ruh sampai di dada, tiba-tiba saja Adam hendak bangkit. Padahal bagian dada ke bawah masih berupa patung yang keras. Hal itu mencerminkan sikap tidak sabar manusia. Sesuai dengan firman Allah, wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Kemudian ketika ruh merambah sampai ke perut, saat itu juga terbentuk seluruh jaringan dan isi perut. Bahkan saat itu pula Adam merasa lapar. Setelah itu ruh terus merambat secara perlahan namun pasti hingga sampai kaki, tangan, dan bagian tubuh lainnya. Bersamaan dengan itu terbentuk pula jaringan darah, syaraf, otot, tulang, daging, dan kulit secara utuh dan sempurna. Julukan buat Nabi Adam alaihissalam adalah Abul Bashar, yang artinya bapak manusia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berjuluk Abur Ruh, yang artinya bapak sekalian ruh. Sebagai manusia pertama diciptakan oleh Allah dengan wajah simpatik dan tampan, sampai-sampai para malaikat terkagum-kagum melihatnya. Mereka tidak menyangka makhluk yang diciptakan dari tanah kini berwujud begitu simpatik, tampan, dengan postur tubuh indah. Apalagi tatkala Adam menggerakkan pakaian kebesaran surga yang bertahtakan intan berlian. Dengan pakaian tersebut Adam tampak anggun, lebih berwibawa dan karismatik, bak seorang raja atau khalifah. Adam duduk di singgasana yang berlapis emas dan intan berlian, dikitari para malaikat. Demikianlah cerita singkat tentang penciptaan Adam. Semoga menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.